Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri atas saya sendiri Nurul F. Twasikal NIM 2018-068, Surati Kubro NIM 2018-108, Permaisuri Fatimah Zahra NIM 2018-441, Muhammad Ilto Firdaus NIM 2018-453, dan Febi Aisyah Putri NIM 2018-465. Di sini kami akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya, yakni mengenai penyelesaian pemeriksaan. Pengumpulan bahan bukti akhir. Auditor mempunyai sedikit tanggung jawab akumulasi akhir yang dapat diterapkan untuk seluruh siklus lain di samping penelitian atas kewajiban kontingensi dan menelaah peristiwa kemudian. Pengumpulan bukti akhir dapat dilakukan melalui yang pertama, prosedur analitis akhir. Prosedur analitis akhir digunakan sebagai bagian perencanaan audit, pelaksanaan, dan penyelesaian audit. Ketika melaksanakan prosedur audit analitis selama tahap review akhir yang diharuskan oleh standar audit, partner pada umumnya membaca laporan keuangan, termasuk CALK, dengan mempertimbangkan, yang pertama, kecukupan bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa atau diharapkan, atau hubungan yang teridentifikasi selama perencanaan atau selama pelaksanaan audit. Selanjutnya, saldo akun yang tidak biasa atau diharapkan, atau hubungan yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Yang kedua, evaluasi asumsi going concern. PSA 30, SA 341 mensyaratkan auditor untuk mengevaluasi bila ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien dalam melanjutkan usaha, setidaknya dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah tanggal neraca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pengumpulan bahan bukti akhir. Yang pertama itu surat representasi klien. PSA nomor 17 SA 333 mensyaratkan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi yang penting bagi manajemen yang dibuat selama audit. Ada 3 tujuan surat representasi klien tersebut, yaitu yang pertama, menekankan kepada manajemen bahwa mereka bertanggung jawab atas penilaian laporan keuangan. Yang kedua itu mengingatkan manajemen atas potensi salah saji atau hal yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu ada mendokumentasikan jawaban dari manajemen atas tanya jawab mengenai berbagai aspek dalam audit. Selanjutnya ada informasi lain dalam laporan keuangan tahunan. SAS 85 mensyaratkan 4 kategori persoalan khusus yang harus diungkapkan, yaitu laporan keuangan, kelengkapan informasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang terakhir itu subsequent event. Selanjutnya, komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Komunikasi antara auditor dengan klien pada penutupan audit melibatkan komite audit dan manajemen. Selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang menyangkut pengendalian intern yang mungkin perlu diketahui oleh komite audit. Dalam SA seksi 325, persoalan yang harus dilaporkan dilaporkan kepada komite audit untuk selanjutnya disebut dengan kondisi yang dapat dilaporkan secara khusus. Ini adalah persoalan yang menarik perhatian auditor yang menurut pertimbangannya harus dikomunikasikan kepada komite audit karena merupakan kekurangan material dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi tersebut dalam mencatat, mengolah, mengikhtiarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Kekurangan demikian dapat mencakup aspek 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, pendeksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir itulah pemantauan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Komunikasi dengan komite audit yang pertama yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal. AU 235 mempersyaratkan auditor untuk menyampaikan kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan. Di dalam laporan tersebut harus ada yang pertama yaitu menunjukkan bahwa tujuan audit adalah melaporkan tentang laporan keuangan dan bukan memberikan kepastian pengendalian internal. Yang kedua, menyertakan tentang kondisi yang dapat dilaporkan. Dan yang ketiga, menyertakan pembatasan pembagian. Kemudian, selanjutnya yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
AU 380 mempersyaratkan auditor untuk menyampaikan hal-hal tertentu berkenaan dengan pelaksanaan audit kepada mereka yang bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan, yaitu Komite Audit dari Dewan Komisaris atau Komite Keuangan. Komunikasi dengan Komite Audit dapat mencakup yang pertama yaitu tanggung jawab auditor menurut GAAS, yang kedua yaitu kebijakan akuntansi yang signifikan, yang ketiga, pertimbangan auditor tentang mutu prinsip akuntansi entitas. Yang keempat, mempertimbangkan atau pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian audit yang signifikan. Selanjutnya yaitu ketidaksepakatan dengan manajemen, lalu konsultasi dengan akuntan lain. Setelah itu masalah penting yang dibahas dengan manajemen sebelum penarikan diri. Dan yang terakhir, kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Komunikasi dengan manajemen. Selama berlangsungnya audit, auditor melakukan pembicaraan dengan manajemen mengenai berbagai hal yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman atas bisnis klien, yang kedua yaitu rencana audit, yang ketiga yaitu dampak perundangan atau standar profesional atas audit, yang keempat adalah informasi yang diperlukan untuk menentukan resiko audit. Yang kelima yaitu penjelasan, bukti, dan representasi dari manajemen atau dari tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Yang keenam adalah pengamatan dan saran yang dihasilkan dari audit tentang hal-hal efisiensi operasional atau administratif, strategi bisnis, dan unsur lain yang menarik perhatian. Yang ketujuh adalah informasi yang tidak diaudit yang diinginkan oleh manajemen untuk publikasikan dengan laporan keuangan auditan yang menurut pertimbangan auditor tidak konsisten atau tampak menyesatkan pembaca. Laporan pemeriksaan. Pemeriksa harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan sesuai prosedur, termasuk semua langkah penyelesaian audit. Laporan audit adalah satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses mengaudit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat. Maka penting menerbitkan laporan audit yang benar. Pemeriksa akan menerbitkan laporan audit tanpa dimulai dengan kata-kata standar. Kantor akuntan biasanya memiliki template elektronik untuk laporan ini dan hanya perlu mengubah nama klien, judul laporan keuangan, dan tanggal. Jika KAP memutuskan bahwa laporan tanpa dimulai standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para mitra teknis pada KAP itu dan personil klien. Contoh kasus, audit umum PT Kereta Api Indonesia, penerapan proses GCG dalam suatu perusahaan merupakan proses yang tidak mudah. Diperlukan konsistensi, komitmen, dan pemahaman tentang bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan dalam perusahaan. Dalam perusahaan publik maupun di BUMN, penerapan proses GCG belum diterapkan dan dipahami seutuhnya. Hal tersebut bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi. Seperti kasus audit umum yang dialami oleh PT KAI, kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas di dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang semestinya. PT KAI memiliki business environment yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Permasalahan yang dihadapi PT KAI. Kasus ini bermuara dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya Ketua Komite Audit. Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Perbedaan pandangan tersebut bersumber pada perbedaan pendapat mengenai yang pertama yaitu masalah piutang PPN per 31 Desember tahun 2005 senilai 95,2 miliar rupiah. Menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan ke kolektibilitasnya. Tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Manajemen menganggap bahwa pemberian jasa yang dilakukannya tidak kena PPN. Namun, karena Dirjen Pajak menagih PPN atas jasa tersebut, PT KAI menagih PPN tersebut kepada pelanggan.
Untuk selanjutnya, masalah beban ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar 6 miliar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi. Menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha. Kemudian masalah persediaan dalam perjalanan berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang sebesar 1,4 miliar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT KAI yang belum selesai proses akuntasinya per 31 Desember 2005. Menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005. Kemudian masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara PMN BPYBDS sebesar 674,5 miliar dan PMNN sebesar 70 miliar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang. Menurut Komite Audit harus klasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005. Kemudian masalah uang muka gaji. Biaya dibayar di muka sebesar 28 miliar yang merupakan gaji bulan Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005. Diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005. Selanjutnya, beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api adalah yang pertama, auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal. Kemudian yang kedua, komite audit tidak ikut dalam proses penunjukan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit. Yang ketiga, manajemen termasuk auditor internal tidak melaporkan pada komite audit dan komite audit juga tidak menanyakan. Yang terakhir, keempat, adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun sehingga ketika komite audit mempertanyakannya, manajemen merasa tidak yakin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.